Aizi, absen 31 dari 11 IPS 1. Di sini saya akan memberikan ceramah mengenai pentingnya menghemat air. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang benar. Hadirin yang saya hormati, sudah menjadi pengetahuan umum jika air adalah sumber kehidupan di muka bumi. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi. Karena air merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi bagi semua makhluk yang bernyawa. Tanpa air, maka kehidupan akan rusak dan akan musnah. Selain itu, jumlah air layak pakai semakin hari semakin berkurang, sehingga untuk menjamin ketersediaan air masa kini dan masa yang akan mendatang, maka wajib digunakan dengan bertanggung jawab. Karena itu, kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran normal, hendaknya selalu menjaga dan menghemat air, agar cadangan air bersih tidak semakin berkurang. Hadirin yang saya hormati, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air yang dapat dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari rumah. Pertama, menggunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Setiap orang memiliki caranya sendiri ketika mandi. Ada orang yang lebih suka mandi dengan shower, ada juga yang lebih senang menggunakan gayung dan sebagian lain senang menggunakan bathtub. Namun, kebiasaan mandi dengan gayung atau mandi dengan bathtub bisa menghabiskan sekitar 50 galon air dibandingkan menggunakan shower atau pancuran. Mandi dengan pancuran selama 10 menit hanya akan menghabiskan 20-23 galon air atau hanya setengah dari mandi gayung dan bathtub, sehingga dapat menghemat air lebih dari 50%. Yang kedua, jangan terlalu sering menyiram tanaman. Menyiram tanaman terlalu sering dapat membuang sumber energi yang berharga serta berakibat buruk bagi tanaman. Terlalu banyak air dapat membuat akar menjadi busuk sehingga menimbulkan penyakit jamur dan bakteri. Saat menyiram, berhenti sejenak dan biarkan air meresap ke dalam tanah. Pilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air seperti bougainville dan lidah buaya. Pastikan untuk menyiram bagian tanahnya, bukan daun, untuk menjaga penguapan seminimal mungkin. Dan jangan menyiram tanaman pada siang hari karena akan membuat air menguap sebelum diserap. Disarankan menanam di musim hujan karena pada awal perkembangannya tumbuhan membutuhkan air lebih banyak. Ketiga, mematikan keran ketika mencuci tangan dan menyikat gigi. Cara menghemat air yang sederhana dapat dilakukan dengan matikan keran jika tidak terpakai. Laporan Sandiaga Union Tribun mengungkapkan sekitar 2 galon air mengalir dari keran setiap menit. Hal sederhana seperti mematikan air saat menyikat gigi dan menghemat air 3 atau 4 galon air per orang per hari. Selain itu, air dapat dihemat dengan mematikan keran saat mencuci piring. Jangan biarkan air menyala jika tidak terpakai. Yang keempat, bijaksana dalam mencuci pakaian. Untuk menghemat air dan energi, gunakan mesin cuci sesuai kapasitas maksimum. Jika pakaian kotor terlalu banyak, ada baiknya menunda pencucian untuk menghemat air. Setiap kali mesin digunakan, air lebih banyak dikonsumsi, sehingga menggabungkan pencucian hingga memenuhi kapasitas maksimum mesin cuci akan lebih efisien. Menggunakan mesin cuci yang hemat air dapat menghemat 11.400 sampai 34.000 liter air per tahun. Yang kelima atau yang terakhir, mengurangi siraman pada kloset. Minimalkan penggunaan siraman pada toilet duduk jika bau dan kotoran sudah hilang. Tidak perlu menyiram toilet lagi. Gunakan kloset dengan pilihan menyiram ganda yang saat ini banyak di pasaran. Hal-hal kecil tersebut bila dilakukan terus-menerus dan bersama akan punya dampak besar bagi lingkungan sekitar. Kemudian, kamu akan punya peran untuk menekan risiko krisis air di lingkungan sekitar. Sebab pada hakikatnya, menghemat air bisa membawa manfaat yang besar seperti menghemat biaya, mengurangi dampak kekeringan dan kekurangan air, membantu melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kualitas air minum. Minimalkan polusi air dan
Hadirin yang saya hormati, jadi dapat saya tegaskan kembali bahwa menghemat air sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa air, maka kehidupan akan rusak dan musnah. Ada banyak cara dan manfaat yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Karena jika tidak menghemat air, air yang ada di dunia ini akan digunakan seenaknya dan tanpa batas. Kemudian, ketersediaan air itu sendiri perlahan-lahan akan habis. Ketika ketersediaan air sudah habis, maka manusia dan makhluk hidup lainnya akan sulit untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi semua orang untuk menghemat air sejak saat ini. Hadirin yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amanda Mujana Mandani, nomor absen di KEP. Ini saya akan berceramah tentang menghindari pemanasan global dengan menanam pohon. Pak Somad jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di kelas kebanggaan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Keberadaan saya di sini dengan tujuan bukan semata hanya untuk diri sendiri, namun demi masa depan kita semua yang saat ini berpijak di planet bernama Bumi. Dalam kesempatan ini juga hendak mengucapkan rasa terima kasih yang amat mendalam kepada guru bahasa Indonesia yang sangat saya hormati, sebab berkat beliau yang telah memberikan kami semua kesempatan, saya mampu berdiri di depan kelas untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang nantinya akan berguna buat saya pribadi, juga bagi teman-teman sekalian yang menjadi pendengar. Adapun dalam kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Menghindari Pemanasan Global dengan Menanam Pohon. Jadi, sudah mampu ditebak keberadaan saya di sini semata-mata untuk mengajak hadirin semua membuka mata agar kita masih bisa tetap menikmati keindahan bumi dan menyisahkan keindahan ini agar mampu dilihat oleh anak cucu kita di masa depan. Apakah hadirin sekalian sadar bahwa saat ini suhu kian meningkat, panas kian menusuk, ditambah lagi cuaca kian tidak jelas. Kita juga sering mendengar berita kebakaran hutan di mana-mana. Kira-kira apa penyebab semua itu? Di sini saya akan menjawabnya. Penyebab utama dari semua keresahan itu yakni global warming atau lebih dikenal dengan pemanasan global. Namun, apakah ada solusi? Pasti ada. Salah satu contoh usaha yang bisa dilakukan yakni seperti yang tengah saya lakukan sekarang. Berdiri dan mengajak hadirin sekalian untuk sadar akan keadaan yang ada. Konon, menghindari lebih baik daripada mengobati. Namun, kita juga tidak bisa menghindari sebab apa yang ditakutkan telah dialami sekarang ini. Saat ini bumi tidak baik-baik saja. Bumi tengah di ujung tanduk,
bumi sedang sakit-sakitnya akibat pemanasan global. Lantas, siapa pelakunya? Jawabannya adalah kita semua umat manusia. Mungkin hadirin sekalian masih banyak yang mengira bahwa pemanasan global hanya tentang suhu bumi yang meningkat. Namun, nyatanya masalah yang ditimbulkan jauh lebih besar dan menakutkan. Saat ini es kutub utara terus mencair. Apabila semua lapisan es mencair, bumi akan tenggelam. Lantas, bagaimana nasib kita, nasib anak cucu kita kelak? Jangan sampai daratan hanya mampu mereka lihat dari sebuah gambar saja. Dan jangan sampai kemungkinan paling buruk terus berdatangan akibat keserakahan kita sebagai makhluk yang menghuni planet ini. Salah satu bentuk penyebab dari pemanasan global ini yakni hilangnya hutan. Keberadaan hutan dalam hal ini dianggap menyelamatkan bumi dikarenakan pohon memancarkan gas yang dapat menghangatkan atmosfer. Pohon juga memiliki efek mendinginkan yang dampak keseluruhannya lebih besar. Hilangnya pohon kian membuat suhu bumi tidak stabil sebab tidak adanya yang menyerap karbon dioksida. Harusnya Indonesia dilihat sebagai sebuah negara yang sangat beruntung karena memiliki wilayah hujan tropis yang sangat luas. Akan tetapi, sangat disayangkan hutan di Indonesia terdegradasi akibat pembakaran liar, perambahan hutan, pengurangan kawasan hutan, deforestasi. Untuk kepentingan pembangunan dan penggunaan lahan yang dilakukan dengan masif dan tidak didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Hutan menjadi rusak dan tidak dapat lagi menyerap karbon dengan baik. Jumlah hutan yang semakin menyusut ditambah dengan produksi emisi yang semakin banyak semakin membuat atmosfer bumi panas dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Bahkan diketahui bahwa hilangnya fungsi hutan tersebut berkontribusi 14% pada pemanasan global. Jadi keberadaan pohon bukan hanya sebagai alat penyatu yang berikan kerindangan. Fungsi pohon lebih daripada itu. Perlu saya tegaskan bahwa hilangnya pohon bukan hanya mempercepat pemanasan global. Selain itu, hilangnya pohon di bumi ini mampu memberikan dampak buruk yang begitu banyak. Banjir, longsor, pergeseran tanah, dan bencana besar lainnya. Dapat dilihat sendiri, bukan? Pelaku utamanya adalah manusia. Manusia yang berulah, manusia yang mengalami. Manusia juga yang sibuk memikirkan jalan keluarnya. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Jawabannya sudah satu, yakni menanam dan merawat pohon. Penghijauan ini pun bisa dimulai di halaman rumah sendiri. Percayalah, satu pohon mampu menyelamatkan begitu banyak nyawa, namun satu manusia belum tentu mampu menghidupkan satu pohon. Bahkan pada tahun 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 untuk menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Amanat Presiden pada saat pencanangan tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia menanam minimal satu pohon. Jadi berdasarkan hal itu, menanam pohon minimal satu harusnya dijadikan sebagai kewajiban. Hadirin sekalian, tujuan utama dari apa yang saya lakukan ini yakni untuk membangun kesadaran hadirin sekalian akan pentingnya menyelamatkan bumi dengan cara menanam pohon. Terdapat begitu banyak tangan yang merusak, maka dibutuhkan juga begitu banyak tangan untuk menyelamatkan bumi ini. Mari menjadi pencinta, bukan perusak. Sudah bukan waktunya untuk diam seperti ini. Bumi sedang menunggu aksi dari kita semua. Jangan sampai kita baru menyesal saat melihat pohon terakhir itu mati. Kalau kita menangis di bawah langit yang panas, menangis menuju tenggelam akibat es yang mencair, dan menangis karena tak ada lagi udara yang mampu dihirup akibat tak adanya pohon yang memproduksi udara. Demikian ceramah singkat yang saya bawakan. Saya harap hadirin sekalian mampu sadar akan kepentingan yang pernah kita
hadapi sekarang. Saya harap pula hadirin sadar akan kepentingan yang tengah kita hadapi sekarang. Saya harap pula hadirin sekalian mampu, berani, dan menjadi saya yang memiliki usaha untuk mengajak untuk menyelamatkan bumi. Kita belum terlambat, maka detik ini pula mari bergerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Ayamita Ramadhani, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membawakan ceramah mengenai reboisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para Bapak Ketua RT, serta warga-warga yang sudah hadir pada acara hari ini. Para hadirin yang berbahagia, sebelum saya memulai ceramah pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di kantor kelurahan pada siang hari ini. Serta kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap derap langkah kita semua bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul kiamah kelak. Sebagai makhluk hidup yang diberikan keistimewaan, kita hendaknya menjadikan satu keistimewaan itu untuk hal yang baik dan berguna. Akal pikiran yang tidak dimiliki oleh semua makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan jangan sampai membuat kita angkuh dan berlaku seenaknya di muka bumi ini. Berlaku serakah hingga merusak tatanan kehidupan yang telah diatur Tuhan sebagai mestinya sesuai porsi dan bagiannya masing-masing. Yang ingin saya tekankan kali ini yaitu porsi bagi tumbuhan di muka bumi ini yang tidak sesuai dengan kehendaknya memang tak akan baik. Tak seharusnya ada banyak lahan yang gundul, banyak lahan hijau yang diubah menjadi perkebunan, yang kemudian diperparah dengan pembukaan lahan yang menggunakan cara yang salah pula dikala kami bertindak. Kita sebagai manusia yang seharusnya bijak dalam mengambil keputusan seakan terlena oleh kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang akan didapat suatu hari nanti. Bukan kita yang menderita, namun generasi penerus kita yang akan menderita. Sebenarnya alam telah memberikan peringatan, namun kita menghiraukannya. Kita seperti orang bodoh yang harus selalu menyesal sebelum belajar. Di dataran tinggi seperti tanah yang kita pijak ini akan sangat rawan sekali terjadi kelongsoran. Ketika tak ada lagi mengokohkan tanah, tanaman perkebunan tak akan sanggup menahan beban tersebut. Sehingga perlu diperhatikan ketika kita membuka lahan untuk berkebun di tanah yang landai. Jangan hanya memikirkan keuntungan ketika kita meniadakan pohon-pohon pengokoh tanah, tetapi pikirkan juga apa akibat buruknya jika mereka kita tiadakan. Sudah menjadi hal yang tidak asing dan banyak orang yang tahu dan sudah merasakan apa akibat dari ketiadaan pohon yang selama ini sangat bermanfaat. Ada orang yang kekurangan air, ada banyak orang yang merasa kepanasan, bahkan ada orang yang meninggal karenanya. Tertimbun longsoran tanah yang tak memiliki akar penahan yang kuat. Mau tunggu bencana seperti apa lagi sampai kita semua tersadar untuk mereboisasi lahan yang gundul dan menggantikan pohon yang sudah tua dengan pohon yang baru. Seperti manusia dan makhluk hidup yang lain, pohon yang sudah tua juga perlu pengganti. Ketika manusia tua sudah tidak memiliki energi sekuat yang masih muda, ketika pohon sudah tua, meski semakin besar dan menentukan, tetapi ketika rapuh pun tak akan baik. Hal tersebut akan mengakibatkan korban atas tumbangnya. Oleh karena itu, regenerasi perlu dilakukan. Jangan sampai yang tua kita tebang dan berhenti sampai di situ, tanpa memikirkan penggantinya. Memang tak akan terasa sekarang, tetapi suatu saat akan sangat terasa. Hadirin yang berbahagia, kita harus tahu bahwa reboisasi memiliki banyak fungsi dan manfaat. Fungsi dari reboisasi diantaranya penghasil bagi bangunan, cadangan karbon, habitat bagi fauna dan lahan. Selain itu, manfaat reboisasi diantaranya mencegah terjadinya erosi tanah, melestarikan kesuburan tanah, dan lain-lain.
Tujuan pelaksanaan reboisasi ini yaitu untuk melestarikan lingkungan terutama kawasan hutan. Hal ini berkaitan dengan salah satu ciri-ciri wilayah yang perlu direboisasi yaitu kawasan hutan dan bumi yang sudah rusak. Dengan mereboisasi atau menanam kembali pohon merupakan investasi kehidupan yang sangat murah, namun dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi kehidupan kita. Di kota-kota besar yang penuh dengan gedung-gedung yang menjulang, dilapisi beton tanpa adanya ruang hijau yang cukup, akan sangat mudah menjadikan kita stres, apalagi ditambah dengan kemacetan di mana-mana. Reboisasi juga dapat membantu untuk menghentikan erosi tanah. Di daerah yang sangat terdegradasi, reboisasi merupakan langkah penting untuk regenerasi tanah dan keseimbangan air. Pohon memenuhi banyak fungsi seperti pelindungan dari erosi atau menjaga kelembapan tanah. Reboisasi membantu mengendalikan daerah aliran sungai. Hal ini bisa mencegah banjir dan tanah longsor. Lingkungan yang hijau dan asri memang sudah menjadi lingkungan yang sangat ideal bagi kita sebagai makhluk ciptaannya. Dengan teknologi dan berbagai inovasi, tentunya bukan hal yang tidak mungkin untuk menjadikan perkotaan menjadi daerah yang hijau dan ramah lingkungan. Itulah upaya pemerintah demi kesejahteraan kita. Kini saatnya kita yang bertindak, satu orang untuk menanam satu pohon, untuk kemudian satu pohon akan memberikan apa yang ia punya bagi setiap orang. Dalam artian kita hanya harus menanam satu pohon bersama, tetapi setiap orang dapat merasakan hal yang sama dari pohon yang kita tanam. Jika semakin banyak populasi, tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan oksigen. Dan itulah yang pohon punya untuk kita. Tak perlu mengeluarkan uang untuk tabung berisi oksigen jika kita punya produsen oksigen yang cukup bagi setiap orang. Dengan reboisasi, bersama kita ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kita, menjaga dari ancaman global warming yang kian mencemaskan. Untuk tahu saja tidak cukup, peduli pun tak akan cukup jika kita tidak ada tindakan pasti dari kita semua. Maka dari itu, sudah saatnya kita membuka mata dan peka terhadap lingkungan. Jangan sampai generasi penerus kita yang merasakan akibat dari kelalaian kita dalam menjaga lingkungan. Hadirin sekalian, itulah beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Tentunya di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya ingin meminta maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dita Zafira, nomor absen 5 dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru serta teman-teman yang saya sayangi, puji syukur mari kita panjatkan doa atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang janganlah kita membuang sampah sembarangan. Teman-teman tahu tidak mengapa kita harus menjaga lingkungan? Tidak. Hal itu harus kita lakukan karena lingkungan adalah tempat sekitar yang kita tinggali. Ketika kita tahu bahwa lingkungan kita kotor, pasti ada perasaan bahwa kita ini perlu membersihkan area yang kotor tersebut. Karena dalam diri manusia itu ada sesuatu yang dinamakan ketidaknyamanan. Tentu saja untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu, lingkungan sekitar kita harus tetap bersih. Bagaimana caranya agar menjaga lingkungan kita tetap bersih? Caranya ada banyak, namun salah satu yang bisa kita jaga adalah dengan tidak buang sampah sembarangan. Pasti di sini udah pada tahu lah sampah itu apa. Sampah itu adalah barang yang tidak kita gunakan kembali atau barang buangan. Karena kita tahu bahwa sampah itu barang buangan, jadi kita juga harus tahu bukan kemana sampah itu harus dibuang. Tidak boleh sampah dibuang secara seenaknya. Selalu ada etika dalam setiap tindakan, termasuk etika dalam membuang sampah. Jangan lagi kita sehabis makan, terus bungkus makanan tadi kita buang ke lantai atau jalanan hanya karena kita tidak melihat tempat sampah di sekitar kita. Hal kecil seperti itu juga bisa menyebabkan dampak yang besar. Apalagi orang yang suka membuang sampah itu ke sungai. Bayangkan satu bungkus sampah itu dibuang sembarangan di sungai, terus menyangkut di aliran perairannya.
Kalau ada ribuan sampah menumpuk di aliran tersebut, tentu bisa menyebabkan aliran tersebut tersumbat. Terus apa itu yang akan terjadi kalau sudah tersumbat? Otomatis bisa menyebabkan banjir. Kalau banjir pun, air banjir tersebut bukan lagi menjadi air bersih dan jernih, karena sudah tercampur dengan sampah-sampah tadi. Jika kita dilanda banjir, yang rugi juga kita, karena air banjir itu kotor dan kumuh. Jadi kalau kita terkena airnya bisa menyebabkan sarang penyakit. Karena sesungguhnya sampah itu adalah sarang penyakit apabila tidak kita bersihkan, kapanpun dan dimanapun itu. Jadi dulu lewat pengalaman saya tuh waktu kecil, ada anak main banjir-banjiran. Itu besoknya kakinya gatal-gatal. Karena apa? Itulah yang dimaksud dengan sarang penyakit. Air banjir itu sudah tercampur dengan berbagai macam zat yang sudah dikatakan tadi. Mulai dari kotoran, tanah, sampah, dan organisme-organisme tercampur jadi satu. Oleh karenanya, air pada banjir yang disebabkan oleh sampah itu kumuh warnanya. Sama halnya dengan kalian kalau buang sampah sembarangan ke laut, itu lebih parah dampaknya. Laut kalau sudah tercemar itu makhluk yang hidup di dalamnya juga ikut terancam. Padahal udah bagus bukan, di laut-laut ada pantai, ada baik hewan atau tumbuhan yang bisa menambah kekayaan laut di Indonesia. Kalau dirusak habitatnya dengan kita buang sampah ke laut juga sama-sama membuat rusak. Untuk mengantisipasinya, makanya beberapa pihak dari wisata laut atau pantai sudah melarang untuk tidak makan sekitar pantai atau laut dan tidak membuang sampah dalamnya. Ada lagi pesan, kalau kalian melihat sampah di depan mata, tolong pungut dan buanglah ke tempatnya. Kalau kita punya sampah di tangan ya jangan dibuang begitu saja sembarangan. Simpan dulu itu sampahnya, lalu nanti bila sudah melihat tempat sampah barulah kalian bisa buang ke tempat sampah. Enak mah buang sampah-sampah sana sini sembarangan, tapi jika sudah terkena dampaknya, tentu kita sendiri yang merugi. Jangan sampai ulah manusia yang menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan. Karena bumi yang kita tinggali bukan hanya kita yang ada, hewan tumbuhan juga hidup di sini. Maka kita sebagai manusia selagi masih bisa menjaga kebersihan, maka jagalah. Sungguh asri dan nyaman sudah kalau lingkungan kita bebas dari sampah dan pasti akan terlihat bersih. Tidak ada kata rugi. Untung dan untung yang bisa kita dapatkan jika kita tanamkan pada diri kita untuk selalu menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dan nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Karena sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita menjaga manusia dan cintakan kebersihan, meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan, dan janganlah lagi kita buang sampah sembarangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya akan akhiri dengan pantun. Jalan-jalan pergi ke Balikpapan, tidak lupa membeli pakaian. Bila ingin hidup nyaman, janganlah buang sampah sembarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.